Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki. Nah, pada video kali ini kita akan membahas rumus VLOOKUP dan LOOKUP. Rumus VLOOKUP dan LOOKUP biasa digunakan untuk menampilkan data dari satu tabel ke tabel yang lain dengan kata kunci tertentu. Jadi sebagai contoh, di tabel yang sudah saya buat, di sini ada golongan. Di sini juga ada golongan. Jadi data yang muncul di gaji pokok dan tunjangan akan sesuai dengan yang berada di golongan. Nah, misal untuk golongan 1 gaji pokoknya 1 juta dan tunjangannya 500.000. Maka nanti untuk setiap data yang golongannya 1 akan muncul gaji pokoknya 1 juta dengan tunjangannya 500.000. Nah, untuk memudahkannya, kita langsung buat saja latihannya. Sama dengan, nah, rumus VLOOKUP dan LOOKUP memiliki kegunaan yang sama. Hanya berbedanya adalah tabel yang digunakan sebagai tabel bantunya. Jika tabel bantunya berurutan datanya, jadi saya contohkan ini tabel bantunya. Ketika datanya berdiri seperti ini atau vertikal, jadi untuk golongan datanya kan 1, 2, 3 secara vertikal, gaji pokok juga secara vertikal, tunjangan juga secara vertikal, maka yang digunakan adalah VLOOKUP. Sedangkan kalau nanti data atau tabel bantunya posisinya menyamping, nah, seperti ini, maka yang digunakan adalah LOOKUP. Nah, jadi VLOOKUP adalah singkatan dari vertical lookup, sedangkan LOOKUP singkatan dari horizontal lookup. Jadi cukup diingat, jika tabel bantunya vertikal atau berdiri tegak berarti pakai VLOOKUP, sedangkan kalau tabel bantunya horizontal atau menyamping seperti ini berarti pakai LOOKUP. Nah, untuk kali ini kita akan coba gunakan VLOOKUP untuk menentukan gaji pokok berdasarkan tabel yang di sini. Sama dengan VLOOKUP. Seperti yang sudah saya bahas, ketika kita menuliskan sebuah rumus, nanti di sini ada tabel. Bukan tabel. Nanti di sini ada bantuan ketentuan rumusnya. Nah, yang pertama kita klik adalah lookup value. Artinya adalah nilai yang sama yang ada di tabel ini dan di tabel bantunya. Dan untuk kali ini kebetulan nilai yang sama adalah golongan. Jadi yang kita klik di tabel utamanya adalah golongan. Oke, lookup value-nya sudah, kemudian koma. Nah, untuk tabel array ini adalah tabel bantu yang akan kita gunakan. Jadi kalau tabel bantu ini yang akan kita gunakan, yang kita blok hanya datanya saja. Ingat, hanya datanya saja. Datanya saja. Judulnya tidak perlu diblok, hanya datanya saja. Oke, setelah kita blok nanti akan muncul seperti ini. Kita tekan F4 di keyboard, tombol F4, bukan tombol F dan tombol 4. Nanti dia akan berubah seperti ini, jadi diabsolutkan atau ditetapkan atau dikunci ranknya. Kemudian koma lagi. Kolom index number ini adalah, call index num ini adalah dari data ini datanya ada 3 baris ya, golongan, gaji pokok dengan tunjangan. Nah, yang mau kita munculkan nanti di sini data yang mana? Golongan, gaji pokok atau tunjangan. Nah, karena yang mau kita munculkan gaji pokok, berarti yang kita buat di sini 2. Kenapa 2? Karena dihitung dari kiri ke kanan. Data pertama adalah golongan, data kedua gaji pokok, data ketiga tunjangan. Oke, kemudian koma. Nah, nanti akan muncul pilihan true dengan false. Nah, apa bedanya? Kalau false ini adalah ketika kriteria atau kata kunci tertentunya itu sama persis dengan kata kunci yang ada di tabel bantunya atau tabel yang bukan tabel utamanya, maka kita pakainya false. Tapi jika ada kemungkinan datanya berurutan itu artinya
ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, tapi yang dibuat hanya 1, 2, 3, 5. Nah, nanti itu menggunakannya true. Tapi untuk kali ini kita pakai false karena akan disamakan. Kita tutup kurung. Nah, maka akan muncul 1 juta. Kalau kita tarik ke bawah, yang ini muncul 3 juta, yang 5 juta, kita tarik sampai bawah, maka munculnya yang golongan 1 3 juta, golongan 2 golongan 1 1 juta, golongan 2 3 juta, dan golongan 3 5 juta. Nah, untuk tunjangan berarti yang ini ya. Rumusnya sebenarnya sama. Jadi sebenarnya kita bisa copy saja rumus yang ini. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, yang berbeda adalah kalau tadi yang kita munculkan gaji pokok 2, berarti karena kita mau memunculkan tunjangan, berarti kita rubah di sini menjadi 3. Jadi biasanya ketika sudah menggunakan rumus VLOOKUP atau HLOOKUP yang di sampingnya menggunakan tabel bantu yang sama, nah sebaiknya kita tinggal copy saja rumusnya dan yang kita ganti hanya ininya saja, ini kolom index numbernya, karena berarti urutannya berbeda. Untuk datanya pasti sama. Itu tadi tipsnya. Nah, itu tadi bagaimana menggunakan rumus VLOOKUP di Microsoft Excel. Nah, selanjutnya kita akan masuk menggunakan rumus HLOOKUP. Jadi ini saya hapus dulu. Nah, ketentuan rumus HLOOKUP sama dengan VLOOKUP, hanya bedanya adalah tabel bantu yang digunakan. Jadi posisi tabel bantunya berbeda. Ketika VLOOKUP, untuk judul itu berada di atas dan datanya berada di bawah. Sedangkan untuk HLOOKUP, judulnya berada di samping dan datanya berada di samping kanannya. Nah, penulisannya sama seperti tadi, hanya ini pakai HLOOKUP. Nah, kemudian kita klik lagi untuk lookup value-nya, koma. Nah, sama seperti tadi, ingat yang kita blok atau kita pilih hanya datanya saja, judulnya tidak perlu diblok. Ingat, datanya saja, judulnya tidak perlu diblok. Kemudian F4, kemudian koma. Nah, row index number tadi sama seperti tadi. Kalau tadi kolom index number, nah sekarang kita mau menentukan data keberapa. Kalau di VLOOKUP dihitungnya dari kiri ke kanan, sedangkan kalau HLOOKUP dihitungnya dari atas ke bawah. Jadi data pertama yang ini, data kedua yang ini, data ketiga yang ini. Karena kita mau memunculkan gaji pokok, berarti yang kita buat baris keduanya. Nah, yang di sini masih pakai yang false juga. Kurung. Bentar. Ini untuk yang menggunakan HLOOKUP. Yang tunjangan berarti caranya sama, kita cukup copy saja. Copy, Ctrl C, Enter. Kemudian kita pastekan di tunjangan. Yang kita rubah hanya di bagian index numbernya jadi 3. Nah, ini dia rumus untuk HLOOKUP-nya. Jadi jika kita sudah paham cara membaca formula atau rumusnya, sebenarnya sudah paham, gampang ya. Lookup value adalah kata kunci yang sama antara tabel utama dengan tabel bantunya. Yang diklik adalah kata kunci yang ada di tabel utama yang sama dengan di tabel bantunya. Oke. Untuk tabel array adalah data yang ada di tabel bantunya kita blok semua kecuali judulnya, kecuali judul datanya yang ada berada di atas ataupun di samping. Jadi yang kita blok hanya datanya saja. Row index number atau kolom index number adalah baris data keberapa yang mau kita munculkan. Nah, di sini perbedaan VLOOKUP dengan HLOOKUP adalah kalau VLOOKUP dihitung datanya dari kiri ke kanan, sedangkan HLOOKUP dihitung dari atas ke bawah.
Kemudian ada di sini namanya rank lookup. Nah, ini adalah jika data atau kata kuncinya itu harus sama persis dengan yang ada di tabel bantu, maka kita pakainya false. Nah, tapi kalau nanti datanya berdasarkan ring, kita bisa pakai yang true. Baik. Nah, sekarang untuk memberikan contoh yang false dengan true-nya adalah ini saya hapus. Sekarang saya akan gunakan tabel bantu yang ini. Nah, di tabel bantu yang ketiga, kata kuncinya bukan lagi golongan, tapi nomor. Jadi diperhatikan, kata kuncinya adalah nomor. Nah, jika diperhatikan, kata kunci yang ada di sini adalah nomor 1, 5, dan 15. Sedangkan di nomor sini ada nomor 1, 2, 3, 4, sampai 15. Di sini ada 15 data yang berbeda, sedangkan di sini cuma ada 3 data yang berbeda. Nah, ini ketika kita nanti gunakan true dengan false akan kelihatan bedanya. Sama dengan saya pakai VLOOKUP. Nah, perhatikan, karena yang sama adalah nomor, berarti yang kita klik di nomor, bukan di golongan lagi. Karena kata kunci yang sama yang berada di tabel utama dengan tabel bantu adalah nomor. Koma. Kita blok, ingat yang kita blok hanya datanya saja. F4, koma lagi. 2 karena kita mau munculin gaji pokok. Nah, koma. Nah, di sini biasa kita pakai false. Kita coba dengan yang false dulu. Oke. Bentar. Nah, kalau ini kita tarik ke bawah. Nah, selain yang 1, 5 dengan 15 pasti akan muncul NA, artinya tidak diketahui atau tidak ada. Tapi kalau ini kita rubah menjadi true. Oke. Sekarang saya tarik ulang ke bawah. Nah, muncul. Kenapa? Karena ketika saya buat 1, 5, dan 15, berarti dari 1 sampai di bawah 5, artinya 4 itu angkanya atau gaji pokoknya adalah 1 juta. Berarti yang ini 1 sampai 4 juta, dan 5 sampai dengan 14 itu berarti gaji pokoknya adalah 3 juta. Dengan 15 gaji pokoknya 15 juta. Artinya seperti diringkan secara tidak langsung, angka 1 sampai dengan 4 berarti dia 1 juta. 5 sampai dengan 14 berarti dia 3 juta. 15 bentuknya sampai 15 itu 5 juta. Nah, itu perbedaan penggunaan fungsi true dengan false. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.